Jadi yang bingung itu apa ya? Waktu ngobrol, walaupun ngobrol sama orang Bandung ya, setelah ngomong apa, terakhirnya tuh ada apa ya? Imbuhan gitu. Imbuhan kata yang kasar gitu ya. Iya. Gue nggak tahu itu tuh biasa atau enggak gitu di Bandung. Mau kemana? Selalu ada sih biasanya. Terus yang gua lu bener sih itu. Rada aneh gitu. Aku kamu di tapi kalau di Kuningan juga orang gitu kan abdi gitu. Iya. Orang kadia gitu. Kalau di Bandung pakai orang yang versi kasar. Gak usah dicontohin dong. Sama gua lu juga ya termasuk juga ya. Iya. Tapi jangankan kayak pindah daerah gitu ya, kayak aku aja dari sekolah yang dulu swasta ngomong ke negeri gitu ya. Terus tiba-tiba pindah negeri ngomong dulu tuh kayak orang-orang iya apaan sih gitu. Sebenarnya kalau negeri kayak biasa aneh. pakai bahasa Sunda gitu Iya, kan. Sunda banget kan. Jadi kadang masih sering ya kesini ke gereja beda lagi awalnya, ke sekolah beda lagi, jadi gitu. Menyesuaiin aja. Iya, benar. Tapi ada teman yang benar-benar native Sunda gitu, jadi pas ngobrol kan enak gitu. Iya. Nah, buat yang teman gua namanya Adrian gitu. Oh iya, Adrian. Makasih udah mau ngobrol bahasa Sunda gitu. Jadinya bikin rindu gitu. Air rindu. Kameramen kenapa nih? Terus kalau Yulin bilang tadi gak boleh bikin masalah, memang benar gitu sih. Soalnya gua datang tuh cuma mau berteman gitu, gak mau cari musuh gitu. Gitu. Kecuali gua seorang challenger gitu. Orang yang baru juga lah. orang baru ngapain gitu bikin masalah gitu. Kalau nggak suka ya udah diemin aja gitu. Cari teman banyak gitu Iya, kan. betul. Gitu. Terus kalau misalkan berbau sama yang berbeda, ya nggak apa-apa bebas gitu. Iya. Ya, kita mahasiswa kan ya udah pemain bebas. Gitu. Nggak harus kayak misalnya aku mah orang Sunda, nanti gaulnya juga sama orang Sunda. Iya. Aku mah orangnya Katolik, kita segalanya sama Katolik, nggak gitu juga ya. Iya. Santai aja. Semua sama siapa? Jadi hitung-hitung nambah apa ya? Relasi nambah teman. Nambah relasi teman, pembelajaran gitu kan. Iya. Oh darah gue kayak gini, oh nggak tahu gitu. Jadi bikin pinter lah. 2020 masa sih masih beda-beda ya. Bisa Nah, ngomong-ngomong nih, ngomongin teman, ngomongin komunitas kayak gini, waktu kalau Yulin sekarang di Bogor, waktu di Bandung aktif gak sih kayak OMK atau misalnya di sekolah di SMA dulu yang kayak perkumpulan siswa Katolik, terus kok Billy juga berarti dulu OMK aktif gak di Kuningan? Kalau misalnya di SMA-nya juga perkumpulan Katolik kan dulu negeri kan sama negeri kan SMA-nya. Jadi aktif gak sih dulu kayak gitu? Waktu di tempat asal masing-masing. Cepat gua lo ya. Ya, Oke. Kalau gua di SMA nggak ada OSP kayak. Kalau di SMA ada nih. nggak ada perkumpulan siswa Katolik gitu. Ada juga. cuman nggak aktif mungkin Nggak ya. aktif gitu. Kalau dulu SMP sih sendiri ya, kayaknya Katolik. Oh asli. Kasihan. Yang lainnya beda. Terus yang waktu SD belum ngerti apa. SD belum gitu ya. SMA ada beberapa yang Katolik. Soalnya di Kuningan ada SMP Yosudarso. Ya, SMP, SMA-nya banyak ke Banyak negeri. negeri. Ada juga yang pindah kota. Nah dulu, tapi masih aktif di gereja. Waktu dulu sih belum ada OMK di Kuningan tuh. Belum ada. Cuman ada anak-anak Katolik yang kumpul di sana. Tapi belum OMK namanya. Belum OMK. Oke. Boleh. Berarti Ko Billy cukup aktif lah ya dulu di OMK Kuningan. Iya, aktif. Sempat jadi ketua juga. Oh. Wih. Jadi di Kuningan ada OMK, terus redup. Nah, gua yang nyalain api lagi. Wih, mantap. Keren. Puji Tuhan masih jalan sekarang. Nah, tapi udah nggak pada kenal sih. Soalnya udah ganti orang-orang juga. Regenerasi lah ya. Nah, terus
kayak kata cerita yang sebelumnya, pas pindah ke Bandung selama kuliah belum aktif. Nah, aktifnya begitu beres. Akhir mau lulus. Ya lucunya aktif OMK di Theodorus ini pas lagi kerja. Gak apa-apa ya, daripada nggak sama sekali Iya, mending terlambat. Kalau Yulin gimana nih? Kalau di SMA aku kan karena emang ada guru agama Katoliknya juga, jadi dan kita cuma berdelapan satu angkatan, jadi emang dekat gitu. Kalau misalnya aktif, kalau aktif kan ada sesuatu yang dilakukan gitu. Kalau kita sih nggak ada proker atau kegiatan gitu sih. Kalau misalnya dari kita sendiri ada, tapi yang udah gabungan sama Kristen gitu kan, yang cangkupan yang lebih luas. Jadi ya sekedar kumpul terus agama, terus cerita dekat, main kayak gitu doang sih kita. Kalau misalnya di OMK sini belang bentang ya aktif ya. Kadang ada, kadang enggak, ya lebih aktif temen-temen lah. Tapi apa maksudnya pernah berpartisipasi lah ya, kalau ada acara mau pasti datang. Iya. Nah, sekarang kan berarti udah kuliah, udah kerja juga, berarti udah ngerasain dong. Misalnya kayak Kobili dulu di Kuningan OMK-nya kayak gini, terus sekarang aktif di OMK Theodorus kayak gini, terus Yulin juga dulu di SMA kayak gini, atau di Theodorus kayak gitu, terus di IPB juga kan ada kumpulan mahasiswa Katoliknya juga. Apa sih perbedaan yang jelas banget, yang kerasa banget dari OMK di Theodorus lah, kita ambil OMK Theodorus sama organisasi atau kumpulan mahasiswa Katolik di Kuningan ke di IPB? Apa sih perbedaannya? Suka dukanya apa? Lebih enak mana gitu? Kalau misalnya perbedaan utama yang kelihatan banget jelas kuantitasnya lah. Beda kan. Kalau misalnya di kampus lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya di sini banyak juga, cuman ya lebih banyak yang di sana. Cuman. Iya. Komen aja yang tahu. Terus ya itu sih paling perbedaannya dari kuantitas. Dan kalau misalnya waktu awal-awal di sana tuh emang kita ada kayak dari kakak-kakaknya sih sebenarnya, dari kakak tingkatnya itu emang mahasiswa baru itu selalu diadain kayak kegiatan yang dibikin per kelompok gitu loh, lebih biar ada inisiasi satu sama lainnya gitu loh, biar lebih dekat satu sama lain. Kayak gitu sih mungkin. Kalau lebih enak mana? Enak kan fleksibel ya. Iya. Jadi kalau misalnya enak, dua-duanya juga enak sih. Gak berani. karena fleksibel. Dua-duanya enak, dua-duanya. Menjaga hati ya Yulin. Kalau Kobili gimana? Apalagi dulu di Kuningan ketua nih, terus di sini Theodorus juga jadi pengurus nih, gitu. Jangan bilang dua-duanya enak juga nih. Ya, terima kasih sudah mempersilahkan saya pertama jadi bisa ngomong itu. Kalau dulu di OMK Kuningan itu agak unik nih. Unik. Mau ngajak anak-anaknya dulu harus permisi ke orang tuanya. Sampai dijemput gitu. Jadi kebetulan di OMK sana ada yang punya mobil. Jadi mau kumpul OMK dijemput satu-satu ke rumah. Dijemput dulu. Nanti pulangnya juga diantar-antar lagi. Ya, soalnya kalau pertemuan OMK itu biasanya jam 7 malam hari Sabtu dijemput-jemput, terus kita bikin lingkar, biasanya kita doa rosaria dulu. Jadi pertemuan OMK itu kayak pertemuan kering, pertemuan lingkungan gitu sebenarnya. Enggak kayak gitu ya? Pokoknya kita ini. Terus kumpul, ada acaranya, jadi biasanya ada sharing, terus ada acara rosario. Nah, kalau udah beres, baru ngobrol-ngobrol liar gitu kan. Setelah itu baru pulangnya pun dijemput lagi, dianterin ke rumah. Soalnya kan kita udah minta izin ke orang tuanya. Langsung jawab lah ya. Nah, jadi pada saat masa-masa gua tuh masa-masa pengen kenalin OMK tuh organisasi yang baik gitu. Tuh. Ya, maksud baik tuh jadi ngajarin yang benar gitu. Apalagi kan malam-malam kumpul. Ya kudu ngasih tau lah aman kalau kumpul. Soalnya kalau di Kuningan kok ada kumpul-kumpul tuh nggak boleh sampai malam biasanya. Masih orang tuanya masih ketakut gitu. Terus kalau pas pindah ke KMK dulu kan. KMK dulu ya. Pas KMK mana baru tuh di sana gimana ya? Pada saat itu apa ya? Masa-masa guanya harus berekspresi banget gitu. Nah pas di sana tuh
jadi anggota sebentar terus jadi pengurus bagian apa sih, bukan, enggak, dulu belum ada kamera bang. Apa ya, danus usaha. Danus dulu. Ya dana usaha, jadi cari uang tuh gitu. Jadi termasuk susah sih, soalnya anak-anaknya kadang random juga, ada yang mekar gitu, terus tiba-tiba redup gitu. Lagi mudian lah ya, kalau lagi semangat aktif datang terus heboh, kalau enggak ya nggak datang gitu. Pada saat party dapat uang baru kumpul. Nggak tahu tuh karena apa, nggak tahu. Kalau pernah nggak tahu sih. Itu mah manusiawi ya, dimanapun kayak gitu pasti ada. Namanya anak muda lah kayak gitu. Tapi puji Tuhan pada saat di KMK tuh udah ngebentuk karakter gue yang kekatolikan Oh gitu. iya, Gila. Soalnya kalau nggak ada KMK mungkin gue nggak ada di OMK sini. Iya. Nah, terus ke KMK, nah di sana juga ada acara-acara juga di KMK-nya. Tiap hari itu ngebantu gue lah gitu. Terus setelah itu KMK kan gue udah lulus, jadi belum nggak bisa KMK lagi nih jadi pengurus. Nah kebetulan pas lagi KMK dikasih tahu kalau di sini tuh ada gereja gitu. Oh ada gereja. Ternyata nggak perlu naik angkot ke gereja gitu. Ada yang dekat gitu kan, bisa jalan. Bahasa Sundanya mah mapah. Mapah. Ternyata ada tuh kenalan pada satu OMK di situ masih di ruangan yang kecil tuh. Dan itu gabung di OMK Theodorus ini ada seniornya. Ada Mas Dwi ngajak, udah gabung aja lah gitu. Mas Dwi di sana, saya harap Tunggu kita kesini lagi. saya harap ada kesini lagi. Karena ada yang memasukkan saya. Nah, udah itu gabung, terus tiba-tiba, Bil bantu di sini, udah ada kamera. Udah ada Kayaknya kamera. udah ada. Nah, kebetulan nggak ada yang megang kamera nih di sini. Ya udah, gua yang memproklamasikan sendiri, gua tuh dokumentasi pada saat itu. Karena memang kondisi saat itu memang dari OMK sendiri belum ada yang kayak terjun atau megang kamera-kamera sama sekali gitu kan. Jadi ya udah secara nggak langsung tiba-tiba ya udah kok beli udah dokumentasi gitu. Gue Dan emang hobi juga kan. Terus udah itu baru-baru ini, nah setelah ada muncul bikin YouTube, nah baru bikin video, bikin kur gitu kan. Terus kita OMK juga lagi banyak acara gitu kan. Nah gue nya keburu sibuk gitu. Nah gue baru mulai gue lepas nih kamera nih, siapa nih gitu. Siapa nih penerusnya yang ada di belakang-belakangnya. Belakang ini pertama yuk gitu. Dan dipakai nih, nah gue mah diam aja. Terus tiba-tiba muncul masalah COVID ini. Nah puji Tuhan, tiba-tiba ini gue ada kamera gitu. Gue bilang ya dulu. Terus gue gabung ke sini bareng dede gue. Ada bikin belakang kamera yang ini nih. Lambaikan ada. Ya nggak kelihatan dong mbak. Terus muncul teman gue Indra sebelah kiri. Aduh nggak bisa diputar lagi. Ada foto. Nanti ada fotonya. Nanti fotonya di sini. Ada fotonya di sini. Nah, gue kasih tahu nih kamera tuh kayak gini nih, kamera bagus nih. Terus tiba-tiba beli aja gitu. Dia beli. Gak apa-apa. Nah, puji Tuhan. Jadi mau dibilang bagus atau enggak bisa bilang dua-duanya. Nggak bisa ya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus benar. Iya. Bukan karena ada yang jaga di sini. Ya lah, semua juga pasti ada kurang lebihnya, ada senang dukanya gitu. Mungkin kalau OMK dalam segi liturgi gitu lebih enak di Kuningan. Soalnya ada doa-doa, ada pujian, ada ala ya kalau untuk liturginya. ada taize gitu. Lebih taruh Apalah OMK sini. Kalau mau hiburan, murah-murah, datanglah kemari. Kan OMK kan orang muda Katolik. Kalau kaknya itu di Kuningan, kak Kuningan. Kalau mudanya di sini di Bandung gitu. Jadi bisa lebih banyak berekspresif di sini. Kalau sana kan lebih ke rohani, kalau sini lebih ke muda. Muda ya. Sama aja nanti. Sama-sama bagus. Sama bagus ya. Gitu. Pengen nambahin dikit boleh gak? Boleh. Barangkali ada teman-teman yang mau masuk IPB terus khawatir gimana ya nanti aku
gimana ya nanti aku takut gak bisa gereja atau gimana. Kalau misalnya di IPB itu tanpa kalian mendaftar pun sebenarnya nanti bakalan didata gitu loh siapa aja yang Katolik, dan itu tuh secara otomatis sudah menjadi bagian dari Kemaki. Kalau misalnya di Katolik itu keluarga mahasiswa Katolik IPB. Kalau misalnya kalian mau aktif ya kalian bisa daftar pengurus. Kalau misalnya mau cuman kegiatan-kegiatannya doang, event-eventnya doang, kalian bisa daftar di kepanitiaannya aja gitu. Terus kalau misalnya tadi mungkin kayak Ko Billy belum krisma tapi jauh dari rantau dari keluarga gitu kan, bingung mau gimana. Nah kalau misalnya di kita itu udah ada divisi yang memang memfasilitasi siapa saja yang belum menerimakan sakramen-sakramen. Jadi nanti kita fasilitasi supaya bisa menerimakan sakramen meskipun jauh dari keluarga gitu. Oke. Mungkin gua harus ke IPB. Iya boleh kok. Ya ampun. S3. Biar sekalian krisma. IPB jauh ya. Ya, buat di Maranatha juga. Yes, boleh sekalian. Bisa hubungi KMK Maranatha di sana. Iya. Harusnya adminnya aktif, kalau nggak gua tegur gitu. Gitu. Kalau misalkan nggak mau KMK, nggak mau gabung ke OMK aja. Kita open. Mau anak perantau, mau anak siapa, anak ibu, anak bapak, anak om, siapa terserah. Iya. Kita terima. Mau dari paroki lain? Boleh, banyak ada salah satunya Oke. nih. Jadi intinya mah semua mau di manapun itu, mau OMK-nya di mana baik ya, semua betul. Banyak. Nah terakhir nih kesan dan pesan buat OMK Theodorus terakhir. Boleh dari siapa? Serah. Kesannya dulu waktu pertama kali gabung di sini sama kesannya buat OMK ke depannya. Yulin lo yang lebih masuk OMK duluan. Tapi apa ya kesannya? Yang pertama sebenarnya ada perasaan canggung gitu loh, karena kayak teman-teman ini udah lebih aktif duluan kan di gereja sebelum masuk di OMK. Sempet canggung kayak aduh gimana ya bisa gaya gitu. Tapi ya sebenarnya OMK itu asik banget gitu kalau misalnya kalian mau untuk berinteraksi sama orang-orang yang ada di sini gitu. Jangan takut dan jangan malu. Pesannya ya pokoknya bekerja di ladang Tuhan itu bisa berbagai cara, salah satunya dengan join OMK. Ya, kembali. Udah pesannya? Kesan dulu atau? Oh kesan dulu. Pesan pas pertama kali pengap. Ya ampun kenapa sih? Makasih loh. Saya waktu dulu pertama gabung diajak main karambol. Rambolnya di ruang OMK Di ruang OMK yang sesat. Yang cuma berapa gitu? dengan karpet hijau, sudah bulu. Ya. Tapi siapa sih? Tapi dari karambol itu teh bisa ngasih tahu gua tuh diterima loh gitu. Bukan karena gua udah berumur gitu kan. Udah lulus gitu masih diterima gitu. Jadi nggak ada gap di antara lain gitu. Masuk aja ya udah gitu. Kalau pesan masuk ke pengurusan ya masih perlu diperbaiki. Ya, emang sih. Langsung pesan aja lah. Kalau pesan, puji Tuhan kita lagi proses pembangunan OMK. Puji Tuhan juga lagi aktif-aktifnya. Jadi pesannya banyak proker. Pesannya jangan takut gabung OMK gitu. Jadi biar kalian bisa menikmati prosesnya, proses pembangunan, proses apa. Kalian juga bisa berekspresi di sini, bisa belajar bareng. Teman gua aja ada yang udah belajar fotografi di sini, puji Tuhan. Yang mau belajar apa? Yang mau belajar musik juga bisa, kita musik band ada. juga ada. Belajar kur nih, Kur, susah. belajar kur. Belajar kur. Nyanyi. Om editing om. Gua tuh dulu nggak bisa nyanyi, soalnya waktu di SMP SMA itu suka dibully karena suara gua kayak gini gitu. Dan sekarang gila banget. Sekarang ya agak lebih baik. Bisa dilihat di video virtual choir. Ya benar. Nanti bisa lihat di pojok ini. Begitu. Jadi Jadi banyak bidang-bidang yang misalnya kalian sekolah olahraga atau apa, bisa datang kita gabung aja, datang aja gitu, kita kembangin semuanya bareng-bareng. Tuh. mau doa bareng bisa. Boleh, bisa. Ada divisinya. Ada. Bisa Ya, hubungin baru terbentuk. ya Irfan.
Irfan, tolong aktif Irfan. I got you. I see you from here. Gitu. Jadi jangan takut lah. Apalagi yang nyanyi sih ya banyak yang bikin orang nggak pede gitu. Gabung aja dulu gitu. Nah, nggak ada yang salah kok. Gitu. Gue yang salah. Semuanya deh. Kalau misalkan salah dikit nggak apa-apa lah. Soalnya kita kebetulan ada yang ngajarin gitu. Pelatih kita emang pelatih nyanyi beneran gitu, bukan abal-abal ya. Jadi apa ya? Kalau mau tahu tipe suara kamu apa gitu, tinggal ngasih tahu aja gitu. Diajarin terus misalkan dari yang akan otot apa sih itu bulat-bulat gitu. Bulat-bulat gitu. Tenang, kita pakai angka deh. Pakai angka 1 sampai 7. Jadi lebih gampang lah gitu. Pokoknya mah gabung dulu aja. Nanti diajarin. Mau fotografi gabung dulu aja. Belum ada kamera, gabung dulu. Nanti dikasih kamera baru. Dikasih kamera. Disodorin dulu gitu. Belum ada uang, ya udah nabung dulu. Seenggaknya udah belajar udah bisa. Pokoknya setelah nanti nggak ada gua harus tetap aktif nih OMK 1 terus. Kamera dokumentasi yang di sini jangan pada kabur kok nggak ada gua. Jangan melo gitu dong. Jangan melo. Pokoknya harus tetap jalan. Ya. Begitu. Jadi buat teman-teman dimanapun atau misalnya dari paroki manapun yang mau gabung, yang kepo, yang pengen terlibat, bisa datang ke kita. Bisa datang ke boleh sih langsung datang ke gereja gitu, ke ruang perpus biasanya selalu ada yang nongkrong di situ, atau enggak hubungin, ada nggak sih di YouTube, ada di Ada. Instagram ya, ada nomor teleponnya, bisa dikontak aja biar nanti kita invite ke grup juga. Jadi kalau ada kegiatan apapun bisa tahu gitu, mau ngajak teman, saudara, pacar, mantan, sahabat, siapapun lah gitu, ajak aja semua. Sebenarnya grup tuh agak sensitif ya. Kalian tuh masuk grup tuh bukan apa ya? Bukan kita nggak bermaksud maksa, cuman Ya. dari grup itu tuh kita bisa ngasih tahu informasi, gitu. ada latihan ini, latihan ini. Maksudnya hari ini kita ngumpul di gereja ya, gitu kan, jadi tuh oh anak-anak pada ngumpul nih. Dia fungsinya buat kasih tahu gitu, terus biar ada teman juga gitu kan. Gitu. Kebetulan di grup ada pastor juga. Iya. Jadi kalau mau nanya-nanya Rohani boleh di sana. Halo pastor Nabi. Halo pastor. Jadi kurang lebih kayak gitu sih ya Q&A hari ini, episode kali ini. Terima kasih juga buat bintang tamu yang sudah hadir ya. Jauh-jauh dari Bogor, dari Kuningan, juga jauh. Dari Yellowland. Iya loh. Terima kasih banget buat tipsnya, buat ngobrol-ngobrol. Semoga buat teman-teman dimanapun yang nonton video ini yang pengen ngerantau juga atau berinisiatif atau berniat untuk keluar kota juga bisa mengambil hikmah dari video. Hikmah. Oke. Udah sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jangan skip iklannya juga. Iya. Oke, jangan lupa. Dadah. Terima kasih ya. Betul udah tidak? Ya, sekiranya ada mobil yang kira-kira gede suaranya gitu, berhenti aja biar nanti bisa di-cut gitu. Mobilnya seru berhenti. Mobil cut dulu mobil. Hai, halo. Halo. Oke. Kasih apa ya, Lisa? Awkward gitu soalnya. Udah mulai. Yuk, 1, 2, 3. Halo teman-teman OMK. Ya, nama saya Billy. Saya sekarang tinggal di lingkungan Maranatha. Lagi sibuk apa, Ki? Lagi sibuk apa ya? Nah, motor saya. Bagus. Halo si Pembina. Nggak ada lah. Sebutin namanya, bisa mau nama pesan gitu. Nanti Indra. Ini sesi curhat aja. Boleh. Berarti Ko Billy cukup aktif lah ya dulu di OMK Kuningan. Iya, aktif. Sempat jadi ketua juga. Oh. Wih. Jadi di Kuningan ada OMK, terus redup.